Ya, ini video ketiga di tanggal 8 Mei tahun 2026. Lanjutan dari lanjutan membaca buku Syiah Nabawiyah. Barusan udah baca, terus sekarang tinggal pengen ngobrolin apa yang barusan dibaca gitu. Barusan ngebaca tentang keadaan wilayah-wilayah atau negara-negara, lebih bagus wilayah-wilayah ngomongnya, keadaan wilayah-wilayah abad ke-6, sekitaran abad ke-6 atau sebelum adanya kenabian Rasulullah SAW, sebelum diutusnya Nabi. Keadaan wilayahnya kan dulu pas abad ke-6 itu masih ada Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi, terus wilayah India, wilayah Eropa. Itu yang dibahas di sini. Nah, di sini itu lebih ke ngebahasnya itu lebih ke keadaan keagamaannya, religionnya, keimanan mereka di wilayah-wilayah tersebut, dan dampak dari hilangnya. Masanya di zaman-zaman itu udah jauh banget dari adanya nama agama, dari agama di situ. Nah, karena saking jauhnya itu timbul kebiasaan perilaku yang jauh banget dari kata beragama. Nah, perilaku itu menyebabkan disebut masa kelam agama, masa kelam wilayah-wilayah tersebut. Nah, tadi kan ngebahas tentang keadaan negeri. Nah, pertama di Romawi Timur. Di Romawi Timur itu seperti di anime yang isekai atau di film-film drama kerajaan-kerajaan, ya begitu. Keadaannya itu pemegang kekuasaan atau bangsawan itu berlaku seenaknya. Mereka itu berlaku seenaknya lah. Ada yang kebiasaan kayak di Romawi Timur, kebiasaan kayak jauh dari agama, udah kebiasaan berjudi, merampas harta, menaikkan pajak, mengambil pajak yang tidak masuk akal gitu, dan menganggap diri mereka yang memegang kekuasaan itu seperti dewa. Mereka menganggap dirinya itu seperti dewa karena kekuasaan tersebut. Nggak jelas, lebih baik diem daripada Terus di Imperium Sasan di Iran juga sama aja. Mereka itu kelakuannya itu jauh dari kata agama. Di sini kayak di sini tahu kenapa penyebab AEA itu tuh proses dari merangkai kata, merangkai pikiran. Kalau semisal aku punya bacaan banyak, punya pemikiran yang spontan, kalau bacaannya banyak itu hasilnya itu pemikirannya itu bagus. Ketika hasil pemikirannya bagus, itu berkurangnya AE itu dikarenakan gara-gara informasi yang ada di otak itu sedikit, sedang itu lagi ngumpulin pun nya keluar. Jadi otak itu
otak itu merangkai informasi tersebut dan informasi tersebut akan dikeluarkan oleh mulut. Nah, proses merangkai informasi dan sampai dikeluarkan mulut itu berlangsung lama karena kurangnya informasi di dalam otak, karena kurangnya pengetahuan di dalam otak, disebabkan karena ya baru baca buku sedikit atau kurangnya informasi, udah sok-sokan mau ngomong ya kayak gitu. Akhirnya yang keluar itu kebanyakan habis potongan kata coba kalau di otaknya itu informasinya itu banyak, nggak bakal ya ada keluar mungkin, tapi lebih sedikit. Nah itu, dan dibanding video yang sebelumnya, video sekarang itu banyak banget nya karena tadi itu baca sampai 30 menit dan apa yang dibaca itu lupa, sehingga ketika mau ngejelasin kebanyakan keluar kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk awalan. Nah di sini ngejelasin keadaannya Romawi Timur, Bizantium, India, terus di Eropa, terus di Jazirah Arab pada masa jahiliyah kayak gitu. Dan di wilayah-wilayah itu semua garis besarnya mereka itu jauh dari agama, terjadi kebobrokan di mana-mana. Ya namanya hukum-hukum itu seenak, tidak ada hukum yang jelas. Hukum-hukum itu selalu berpihak pada penguasa gitu. Dan tadi ada satu tulisan yang bagus banget, saking bagusnya aku sampai keinget. Di banyak yang hal lainnya itu pada enggak inget, di sini aku ingat. Dibilang pada pas masa Iran, pas di Iran, raja-raja Iran, akibat mereka itu beranggapan dirinya dewa, kan udah kebiasaan dari dulu. Mungkin ini kurang tahu, tapi di sini dijelasin kalau bersin itu didoakan. Nah sampai sekarang pun kalau bersin alhamdulillah ya hamdulillah ya dikumullah, itu kan bentuk mendoakan. Nah di sini tertulis, apabila sang raja bersin, maka tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang boleh berdoa untuknya. Jika ia berdoa maka harus diaminkan. Nah di sini di masa 6 berarti itu kebiasaan mendoakan ketika bersin itu masih udah ada dan masih ada sampai sekarang. Nah berarti di zaman dulu raja, karena dia merasa dirinya lebih superior, lebih atas, lebih bagus, dia di beranggapan dewa. Ketika dia bersin, dia itu tidak boleh didoakan, karena ketika didoakan berarti itu mengharapkan, sedangkan raja itu tidak perlu didoakan oleh orang yang di bawahnya. Dan ketika raja berdoa harus diaminkan, karena itu untuk kebaikan semuanya. Nah terus lanjut, di sini tertulis sebab raja berada di atas rata-rata manusia. Nah terus dilanjut, jika raja mengunjungi salah satu menterinya atau salah satu gubernurnya di rumah mereka, maka hari itu dianggap sebagai hari penting dan diabadikan dalam surat-suratnya, serta dianggap sebagai kalender baru. Orang yang dikunjungi raja akan dibebaskan dari beban pajak sampai pada waktu yang ditentukan, dan akan menikmati berbagai dispensasi serta fasilitas kehormatan, lantaran raja telah memuliakannya dengan mengunjunginya. Itu yang
yang terjadi lagi pada zaman sekarang. Jadi di zaman dulu di Iran itu dijelasin kalau ketika aja mendatangi suatu wilayah, suatu gubernur, nanti dibebaskan pajak. Sedangkan sekarang, di keadaan sekarang di Indonesia ini lucu, di Indonesia ketika presiden mengunjungi suatu tempat pasti jalan dibenerin, atau semisal mau ngedatangi masjid masih dibersihkan, diombak, diperbaiki. Ketika mau ke stadionnya dibersihkan, ditulis sambutan-sambutan. Nah, itu sekarang mungkin karena bentuknya republik, itu cuma di jalannya itu dibagus-bagusin lah, kayak gitu. Ini zaman dahulu di 6 Masehi udah terjadi kayak gitu, dan sekarang berlaku lagi. Karena ini penyebabnya karena mereka itu menganggap lebih spesial dibanding rata-rata manusia. Sekarang presiden itu tidak beranggapan mereka itu wakil rakyat, mereka itu bentuk perpanjangan rakyat. Enggak, mereka menganggap mereka itu lebih spesial dibanding rakyatnya, sehingga terjadilah keadaan-keadaan sekarang kayak pejabat-pejabat sekarang itu mendewakan presiden, mendewakan ya yang kekuasaannya lebih tinggi dibanding mereka, sehingga mereka itu menggelar karpet merah, kayak gitulah intinya, mengkhususkan memperbagus jalan dan lain-lain. Nah, itu udah terjadi di zaman dahulu. Nah, itu kemarin udah pas video sebelumnya dijelasin tentang tentang mendewakan tokoh-tokoh agama. Sekarang ini aja mendewakan aja kayak gitu terjadi lagi. Aku jadi keinget satu kata-kata, mungkin dulu syair, mungkin sekarang jadi kata-kata. Zaman peperangan itu menciptakan pemuda tangguh menciptakan keadaan damai. Zaman damai menciptakan pemuda-pemuda lemah. Pemuda-pemuda lemah menciptakan zaman-zaman perang. Intinya kayak gitu. Itu segitiga abstrak, segitiga nggak jelas, mungkin intinya kayak gitu. Jadi itu terjadinya segitiga. Nah, di zaman-zaman dulu juga, zaman kenabian sebelum Rasulullah, keimanan mulai naik, terus habis itu kedamaian terjadi, terus keberlangsungan lama terjadi pembobokan. Sebelum adanya Rasulullah itu bobrok banget di mana-mana tentang keagamaan. Walaupun di sini tadi juga dijelasin kalau menjelasin kalau pengetahuan teknologi udah mulai berkembang, tapi tentang agama itu nurunnya banget. Nah, di zaman itu akhirnya diutus Rasulullah itu membangkitkan zaman kemasan, dan kemasan itu zaman terjadi keterpurukan lagi. Nah, ini sama di Indonesia sekarang mulai kelihatan kasus-kasus yang serupa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, itu yang bagus dari belajar sejarah, itu kita bisa memahami yang terjadi di masa lalu dan melihat yang sekarang. Kita bisa memahami yang sekarang dari mengetahui dari masa lalu, kayak gitu. Nah, terus di situ tadi juga selesai ngebaca tentang membaca
membaca nyampe kenapa Arab itu dijadikan alasan Arab jadi tempat turunnya Nabi di Arab kayak gitu. Jadi di Arab alasan-alasan kenapa Arab dijadikan tempat turunnya Nabi, pertama karena di Arab itu dikelilingi Arab itu wilayah netral yang dikelilingi kekuasaan. Tapi Arab itu wilayah netral. Nah, terus keadaan politiknya, terus keadaan orang-orangnya di zaman dulu itu kebobrokan, tapi di Arab itu bukan tidak ada. Egoisme, kesombongannya itu lebih rendah dibanding wilayah-wilayah lain. Karena di wilayah-wilayah lain kayak India ya, kesombongannya itu nggak masuk akal. Di India kayak yang adanya kasta-kasta yang bahkan Brahmana itu kayak Brahmana, terus Satria, Waisya, Sudra, terus ada Dalit juga. Nah, Brahmana itu bahkan ketika disentuh oleh kasta Sudra itu entah dipotong tangannya, itu kesombongannya itu sampai dia itu tidak tersentuh. Terus di Romawi bangsawan itu sombongnya nggak masuk akal, sedangkan di Arab itu enggak. Nah, di situ itu alasan kenapa Arab itu lebih mudah untuk dimulainya suatu hal kayak gitu. Dijelasinnya kayak itu alasan simpelnya alasan Nabi itu diturunkan di Arab. Terus alasan ketiganya itu karena itu jawaban dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail di Al-Quran ada riwayat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu berdoa kalau di sini minta diturunkan Nabi ya gitu. Terus yang alasan terakhir itu karena kuasa Allah. Allah itu sudah tahu, sudah merencanakan di mana, siapa dan kapan diturunkannya Nabi. Paling segitu aja untuk video kali ini. Iya, intinya kayak gitu. Mungkin ini udah jauh dari niat awalnya itu jadi tiktokers, tapi untuk sekarang belajar bikin video aja terlebih dahulu kayak gitu ya. Mungkin itu video kali ini. Terima kasih ya, bye bye, see you di liburan selanjutnya.